Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami pada mata kuliah simulasi komputer dengan dosen pengampu Bu Isna Nugraha. Tugas besar kami berjudul Analisis Simulasi Sistem Antrean pada Pelayanan Multipoli pada Klinik Pratama Medika Pradana menggunakan Discrete Event Simulation berbasis software AnyLogic dan Flexim. Kami dari kelompok 1 Paralel A yang beranggotakan saya sendiri Karina Chandra Kurniawan dengan NPM 240320101044. Saya Muhammad Abdillah Lahani dengan NPM 240320101012. Dan saya Muhammad Utara Madani dengan NPM 240320101015. Jadi kita masuk ke bab satu pendahuluan. Ya, ada latar belakang di mana simulasi discrete antrean ini digunakan untuk merepresentasikan sistem secara detail seperti pola kedatangan, waktu pelayanan, dan pemanfaatan sumber daya. Jadi, pada klinik Pratama Medika Pradana, kita mengamati tiga poli, yaitu poli gigi dan mulut, poli umum dan optik yang beroperasi pada pukul 7.30 sampai 1 siang dan 16.30 sampai 20.30 WIB. Jadi proses pelayanan diawali dengan pengambilan nomor antrean, dilanjutkan dengan pelayanan sesuai poli tujuan dan pengambilan obat di bagian farmasi. Nah, untuk perbedaan alur pelayanan dan keterbatasan sumber daya berpotensi menimbulkan antrean pada tahap tertentu sehingga memengaruhi waktu tunggu pasien. Jadi, software simulasi yang digunakan adalah AnyLogic dan Flexim yang memungkinkan pembuatan alur yang kompleks untuk membantu menentukan alternatif perbaikan sistem pelayanan. Baik, yang selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana karakteristik sistem antrean pada pelayanan multipoliklinik Pratama Medika Pradana. Dan yang kedua, apa saja faktor penyebab terjadi bottleneck pada sistem multipoli di klinik Pratama Medika Pradana berdasarkan hasil simulasi menggunakan AnyLogic dan Flexim. Dan yang ketiga, bagaimana hasil simulasi perbaikan menggunakan AnyLogic dan Flexim mampu mengatasi bottleneck pada sistem antrean multipoli di klinik Pratama Medika Pradana. Dan yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui karakteristik sistem antrean pada pelayanan multipoli di klinik Pratama Medika Pradana. Dan yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya bottleneck pada sistem pelayanan multipoli di klinik Pratama Medika Pradana berdasarkan hasil simulasi menggunakan AnyLogic dan Flexim. Dan yang ketiga, untuk mengetahui hasil simulasi perbaikan menggunakan AnyLogic dan Flexim dalam mengatasi bottleneck pada sistem antrean multipoli di klinik Pratama Medika Pradana. Dan yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama itu memberikan informasi mengenai karakteristik sistem antrean pada pelayanan multipoli. Dan yang kedua membantu mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya bottleneck pada sistem. Dan yang ketiga yaitu memberikan usulan perbaikan sistem antrean melalui simulasi menggunakan AnyLogic dan Flexim untuk mengurangi bottleneck dan meningkatkan efektivitas pelayanan pasien. Dan selanjutnya ada batasan penelitian. Yang pertama yaitu data penelitian diperoleh berdasarkan hasil observasi pada jam operasional di multipoli. Dan selanjutnya ada simulasi sistem antrean dilakukan menggunakan AnyLogic dan Flexim menggunakan Discrete Event Simulation. Dan yang ketiga, aktivitas pelayanan yang terdiri atas beberapa tindakan dalam satu tahapan pelayanan dimodelkan sebagai satu proses pelayanan dan dalam model simulasi. Dan yang keempat, usulan perbaikan difokuskan pada peningkatan performa sistem antrean tanpa menambah jumlah dokter maupun ruang pemeriksaan sehingga alternatif perbaikan disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Dan terakhir di sini ada asumsi penelitian. Yang pertama yaitu data hasil observasi yang diperoleh dianggap telah mewakili kondisi nyata sistem antrean. Dan yang kedua, pola kedatangan pasien selama periode pengamatan dianggap relatif stabil sehingga dapat digunakan dalam pemodelan simulasi. Dan yang ketiga, seluruh fasilitas pelayanan seperti ruang pemeriksaan dan peralatan medis diasumsikan berada dalam kondisi baik. Dan yang keempat, dokter dan tenaga pelayanan diasumsikan bekerja sesuai prosedur operasional yang berlaku. Baik, selanjutnya masuk ke bab 2, landasan teori. Oke. Yang pertama itu ada 2.1 sistem. Jadi sistem merupakan gabungan dari beberapa elemen yang saling berkaitan dalam ruang lingkup tertentu. Terus ada pemodelan. Model ini merupakan representasi suatu sistem yang dibuat untuk memahami dan melihat hubungan antar komponen. Jadi, selanjutnya ada simulasi, merupakan metode pengujian dengan menirukan suatu sistem tanpa mengganggu proses yang sedang berlangsung di sistem nyata. Keempat ada sistem antrean, yaitu sebagai proses menunggu dalam satu sistem. Dan selanjutnya ada Discrete Event Simulation, merupakan teknik simulasi yang banyak digunakan untuk menganalisis berbagai jenis sistem kompleks. Dan ada ACT atau Activity Cycle Diagram, merupakan model representatif dari sistem nyata yang mendefinisikan aliran kerja mulai dari proses awal hingga proses akhir. Selanjutnya ada Fishbone Diagram, yaitu bentuk serupa dengan tulang ikan, di mana kepala ikan merupakan representasi suatu kendala yang akan diselesaikan, sedangkan faktor masalahnya adalah tulang ikannya dari cabang-cabang Fishbone Diagram itu. Selanjutnya ada software AnyLogic, yaitu software simulasi multimetode untuk menganalisis berbagai jenis sistem. Selanjutnya ada software Flexim, merupakan software untuk memodelkan berbagai sistem yang mampu menampilkan visualisasi sistem dalam bentuk animasi virtual 3 dimensi. Baik, yang selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu. Jadi kami mengambil 3 jurnal yang berjudul yang pertama optimasi sistem antrean pada Medical Center ITS dengan simulasi discrete event simulation dan response surface metodologi. Dan yang kedua pendekatan simulasi dalam optimalisasi sistem antrean pelayanan kesehatan.
Dan terakhir, simulasi sistem pelayanan rawat jalan pasien menggunakan simulasi kejadian diskrit, yang dimana ketiga jurnal ini mengacu pada antrean dan juga sistem diskrit. Dan selanjutnya pada bab 3, metode penelitian. Pada 3.1 ada waktu dan tempat. Penelitian dilakukan di klinik Pratama Medika Pradana Surabaya, Jawa Timur, yang dilakukan pada tanggal 7 Mei 2026 pada pukul 11.30 sampai jam 13.00 WIB, dan 2 Juni 2026 pada pukul 16.30 sampai dengan 17.30 WIB. Dan yang kedua ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena berfokus pada pengukuran dan juga analisis data dalam bentuk angka. Dan yang ketiga di sini ada identifikasi variabel. Yang pertama ada variabel terikat, yaitu tingkat utilitas operator, bottleneck, dan juga distribusi waktu total produksi produk. Dan yang kedua ada variabel bebas, yaitu ada data layout lantai kerja, data aktivitas pada setiap stasiun kerja, material handling, dan juga waktu pengamatan. Baik, selanjutnya teknik pengumpulan data. Di sini ada data primer dan data sekunder. Nah, selanjutnya juga ada tahap pengumpulan data, di mana kita mengumpulkan 4, yaitu data waktu pengamatan setiap aktivitas, data urutan aktivitas kerja ataupun stasiun kerja, yang ketiga data layout pada lantai kerja, yang keempat data material handling. Yang diamati 3 poli, yaitu poli gigi dan mulut, poli umum, dan optik. Di sini terdapat data waktu pada poli gigi dan mulut, poli umum, serta optik. Selanjutnya, tahap pengolahan data kita menggunakan flowchart di mana dari mulai hingga terakhir yaitu selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Di sini pada pengolahan data terdapat ACD, Activity Cycle Diagram, yaitu model yang digunakan di klinik Pratama Medika Pradana untuk menggambarkan alur pelayanan pasien mulai dari kedatangan, pengambilan nomor antrean, hingga pasien keluar dari sistem. Pada setiap tahap terdapat kondisi wait sebelum pasien berpindah ke proses berikutnya, termasuk sebelum masuk ke 3 layanan utama, yaitu 3 poli yang kita amati. Nah, masing-masing memiliki proses pemeriksaan, konsultasi, dan pemberian resep obat. Selanjutnya, model simulasi software AnyLogic. Di sini, objek yang digunakan adalah source, select output 5, time measure start, queue, service, resource pool, time measure end. Selanjutnya, model simulasi software Flexim. Di sini kita menggunakan objek source, queue, prosesor, sink, operator, strict conveyor, dan curve conveyor. Baik, selanjutnya ada verifikasi dan validasi tiap software. Yang pertama itu ada software AnyLogic. Verifikasi itu apa sih? Verifikasi itu merupakan langkah lanjutan setelah pembuatan model simulasi pada software untuk memastikan model berjalan sesuai dengan logika yang dirancang. Jadi di sini terlihat muncul no problem, jadi sudah terverifikasi model dari software AnyLogic. Selanjutnya validasi. Nah, validasi yaitu suatu tindakan yang membuktikan bahwa suatu proses atau metode atau model dapat memberikan hasil yang konsisten dengan spesifikasi yang telah ada, yang telah ditetapkan. Jadi di situ tampak menggunakan goodness of fit. Nah, menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dan Anderson-Darling. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa ada distribusi de uniform, terus ada sebagainya itu. Jadi sesuai menggambarkan kondisi nyata. Next. Selanjutnya ada verifikasi validasi software Flexim. Sama, untuk verifikasinya itu tidak ada error, tidak keluar error atau no problem. Di validasi, dia itu menunjukkan hasil automated fitting results dari software ExpertFit. Nah, itu menampilkan evaluasi beberapa kandidat distribusi berdasarkan nilai relative score. Next. Nah, di sini lanjut ke outputnya dari AnyLogic. Nah, di sini ada tingkat utilisasi dan proses entitas tiap entitasnya. Yang pertama itu ada pengambilan nomor antrean dengan entitas satpamnya itu 15% dan 35%. Selanjutnya proses selanjutnya ada perawat 1 itu sebesar 28% dan 83%. Selanjutnya ada dokter gigi 1 itu 18% dan 52%. Selanjutnya ada dokter umum ada 30% dan 72%. Lanjut ada dokter optik itu 21% dan 31%. Selanjutnya ada perawat lagi 13% dan 37%. Next. Nah, selain itu ada output distribusi waktu total dengan outputnya yaitu rata-rata totalnya itu 8.031,28 detik dengan intervalnya itu sebagian besar 1.475 sampai 2.915 detik dengan persentase 38%. Yang memerlukan lebih lama dengan interval waktu 14.000 sekian sampai 15.000 sekian detik dengan persentase 27%. Next. Selanjutnya ada grafik utilisasi rata-rata setiap proses. Di sini terlihat tertingginya yaitu pada proses cek kesehatan dasar. Utilisasinya sebesar 27%. Sampai memiliki utilisasi terendah yaitu 0,01% sampai 0,02% itu ada. Yang menunjukkan kapasitas pelayanan masih memadai untuk menangani jumlah pasien yang ada. Baik, yang selanjutnya di sini ada output model simulasi software Flexim, yang dimana kita dapat melihat pada dashboard work in process, yang dimana nilai average WIP-nya tertinggi terdapat pada pemeriksaan gigi sebesar 0,67, diikuti cek kesehatan dasar 0,32, dan konsultasi umum 0,2, yang menunjukkan ketiga proses tersebut menampung pasien lebih banyak dibandingkan proses lainnya. Next.
Dan selanjutnya ada dashboard state bar, di mana sebagian besar stasiun pelayanan memiliki presentasi idle lebih tinggi daripada processing. Nah, untuk proses dengan tingkat processing tertinggi adalah pemeriksaan gigi sebesar 54,69%, diikuti cek kesehatan dasar 43,57%, dan konsultasi umum 27,24%, dan yang terakhir pengambilan obat yaitu 25,67%. Keempat proses tersebut merupakan aktivitas paling sibuk dan berpotensi menjadi titik perhatian dalam analisis bottleneck pada sistem pelayanan. Baik, di sini ada usulan perbaikan, di mana itu dapat dilihat berdasarkan fishbone diagram, yaitu penyebab utama rendahnya efektivitas sistem antrean adalah alur pelayanan yang beruntutan, keterbatasan kapasitas tenaga pelayanan, dan juga pola kedatangan pasien yang tidak merata. Hasil simulasi menunjukkan bahwa cek kesehatan dasar, pemeriksaan gigi, dan juga konsultasi umum merupakan proses yang paling sibuk, sehingga berpotensi menjadi bottleneck. Oleh karena itu, perbaikan difokuskan pada optimalisasi alur pelayanan dan juga pengaturan kedatangan pasien tanpa menambahkan sumber daya. Dan di sini terdapat salah satu usulan perbaikan pada skenario satu yang dimana perbaikan penambahan perawat pada penanyaan keluhan di poli gigi dan juga poli umum pada software Anilogic. Next. Jadi di sini selanjutnya ada skenario satu, yaitu terdapat hasilnya, yaitu pada distribusi waktu total pasien turun menjadi 6.694 detik, sebagian besar pasien diselesaikan pelayanan pada rentan 1.475 sampai 2.915 detik. Yang selanjutnya pada utilisasi tertinggi terdapat pada pemeriksaan gigi, cek kesehatan dasar, dan juga konsultasi umum, sehingga ketiga proses tersebut masih menjadi tahapan yang paling sibuk. Next. Baik, selanjutnya masuk ke skenario 2, yang mana itu pemecahan stasiun cek kesehatan dasar dan penanyaan keluhan di poli gigi dan mulut serta poli umum. Di sini terlihat di nomor 1 itu eh, dipecah, tidak jadi satu, bagian poli gigi dan poli umum. Next. Nah, didapatkan output dari skenario 2, yaitu distribusi waktu total, yang mana waktu total pasiennya ini turun menjadi 4.615,37 detik. Dan selanjutnya ada grafik utilisasi rata-ratanya, seperti gambar paling tinggi itu pemeriksaan gigi dan konsultasi umum, banyak 25%. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa pemisahan stasiun cek kesehatan dasar dan penanyaan keluhan berhasil mendistribusikan beban pelayanan dengan lebih baik, sehingga tidak terjadi penumpukan pada satu stasiun tertentu. Next. Selanjutnya ada skenario ketiga, yaitu perbaikan penggabungan stasiun pelayanan dan penambahan perawat pada poli umum serta optik di software Anilogic juga. Sini terlihat ada konsultasi dan pemberian resep itu jadiin satu, dan bagian optik juga. Next. Tadi terdapat output, ya sama juga waktu total sama mutilasi. Di sini turun menjadi waktu totalnya itu 5.245,26 detik, dan utilisasinya juga ini berubah, yang mana tertingginya pada cek kesehatan dasar sebanyak 31%. Hasil ini menunjukkan bahwa penggabungan stasiun pelayanan dan penambahan perawat mampu mendistribusikan beban kerja dengan lebih baik, sehingga pelayanan berjalan lebih efektif dan terkendali. Baik, selanjutnya skenario 4, yaitu skenario perbaikan penggabungan 3 skenario sebelumnya yang ada di software Anylogic dan penjadwalan pasien pada software Flexim. Untuk di skenario 4 ini diperoleh average WIP tertinggi terdapat pada pemeriksaan gigi, yaitu sebesar 0,8, diikuti pengambilan obat, cek kesehatan dasar, dan pengambilan nomor antrean. Hal ini menunjukkan bahwa proses tersebut menampung pasien lebih banyak dibandingkan stasiun lainnya. Namun, karena hampir seluruh nilai WIP masih berada di bawah 1, aliran pelayanan dapat dikatakan berjalan cukup stabil tanpa penumpukan pasien yang signifikan. Untuk output state bar-nya sendiri, sebagian besar stasiun pelayanan masih memiliki persentase idle lebih tinggi dibandingkan processing. Nah, di sini artinya kapasitas pelayanan masih mencukupi, di mana proses dengan tingkat processing tertinggi adalah pemeriksaan gigi, yaitu 72,71%, diikuti pengambilan obat, dan cek kesehatan dasar gigi. Selanjutnya, dari hal tersebut menunjukkan bahwa proses-proses tersebut merupakan aktivitas paling sibuk dan menjadi titik utama yang memengaruhi kinerja sistem pada skenario 4. Selanjutnya, terdapat skenario cek. Untuk kondisi existingnya, terdapat kapasitas perawat pada penanyaan keluhan terbatas, di mana skenario perbaikannya itu menambahkan satu perawat pada stasiun penanyaan keluhan. Untuk impact dan analyze-nya, waktu total pasien turun dari 8.031,28 menjadi 6.694,09 detik, dan beban kerja lebih merata dan antrean berkurang. Untuk yang kedua, cek kesehatan dasar dan penanyaan keluhan masih menggunakan stasiun yang sama untuk poli gigi dan poli umum. Untuk skenario perbaikannya, stasiun tersebut dipisahkan dan perawat dipisahkan untuk masing-masing poli. Untuk impact dan analyze-nya, waktu totalnya turun menjadi 4.615,37 detik. Untuk pertemuan aliran pasien berkurang dan utilisasi lebih seimbang. Yang ketiga, alur poli umum dan optik masih terpisah sehingga pasien berpindah stasiun.
Untuk skenario perbaikannya, gabungkan stasiun konsultasi dan pembelian resep serta menambahkan perawat, di mana impact-nya waktu totalnya turun menjadi 5.245,26 detik, dan alurnya lebih sederhana dan perpindahan pasien berkurang. Selanjutnya, yang keempat alias yang terakhir, beban kerja antar stasiun belum rata. Jadi, untuk usulannya, kita menggabungkan seluruh usulan dan menerapkan penjadwalan kedatangan pasien, di mana VIP-nya nanti lebih terkendali dan utilisasi lebih merata, dan sistem pelayanan lebih stabil dibandingkan kondisi awal. Baik, selanjutnya di sini ada analisis pembahasan. Yang pertama itu pada output simulasi software AniLogic. Berdasarkan hasil simulasi AniLogic, kondisi awal menunjukkan rata-rata waktu total pasien sebesar 8.031 detik. Nah, setelah adanya skenario perbaikan, pada usulan perbaikan 1, yaitu penambahan 1 perawat pada proses penanyanan keluhan dan juga menurunkan rata-rata waktu total menjadi 6.694 detik. Pada usulan perbaikan 2, pemisahan stasiun cek kesehatan dasar dan juga penanyanan keluhan antara poli gigi dan juga poli umum menghasilkan rata-rata waktu total sebesar 4.615 detik. Pada skenario 3, penggabungan stasiun konsultasi dan juga ada pemberian resep serta penambahan perawat pada skenario 3 menghasilkan rata-rata waktu total sebesar 5.245 detik. Berdasarkan perbandingan seluruh skenario, terdapat pada usulan perbaikan terbaik yaitu pada skenario 2 menghasilkan waktu total yaitu 4.615 detik. Baik, yang selanjutnya pada analisis pembahasan output simulasi software Flexim. Pada kondisi awal, simulasi Flexim menunjukkan bahwa pemeriksaan gigi memiliki WIP tertinggi sebesar 0,67 diikuti cek kesehatan dasar 0,32 dan juga konsultasi umum 0,2. Dan juga dari dashboard state bar pada aktivitas presentase processing tertinggi yaitu pada pemeriksaan gigi sebesar 54,69 diikuti cek kesehatan dasar, konsultasi umum dan juga pengambilan obat. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa aktivitas tersebut menjadi titik paling berpotensi mengalami bottleneck. Setelah terdapat usulan perbaikan 4 yang dimana itu bukan usulan sebelum-sebelumnya dan juga adanya penjadwalan pasien menunjukkan adanya perbaikan sehingga secara keseluruhan hasil simulasi Flexim menunjukkan bahwa penerapan skenario perbaikan mampu mendistribusikan beban kerja dengan lebih baik, mengurangi potensi pengumpulan pasien dan juga menghasilkan sistem antrian yang lebih stabil dan juga terstruktur dibandingkan kondisi awal. Next. Baik, masuk pada bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan yang pertama, yaitu karakteristik sistem antrean pada pelayanan multipoliklinik Pratama Medika Pradana terdiri atas 3 jalur pelayanan utama, yaitu poli gigi dan mulut, umum, dan juga optik yang diawali pada proses pengambilan nomor antrean dan diakhiri pada pengambilan obat. Tiap poli memiliki alur pelayanan yang berbeda sesuai jenis pelayanan yang diberikan. Namun, beberapa proses masih menggunakan sumber daya yang sama. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pasien dari beberapa poli bertemu pada stasiun pelayanan tertentu sehingga berpotensi menyebabkan antrean. Selain itu, terdapat perbedaan tingkat utilisasi pada setiap sumber daya yang digunakan dalam proses pelayanan. Kondisi tersebut memengaruhi waktu tunggu dan juga waktu total pasien dalam sistem. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua yaitu faktor penyebab terjadinya bottleneck pada sistem layanan multipoliklinik Pratama Medika Pradana berasal dari keterbatasan kapasitas sumber daya dan alur pelayanan yang masih terpusat pada beberapa stasiun tertentu. Nah, kondisi tersebut mengakibatkan meningkatnya waktu tunggu dan waktu total pasien di dalam sistem. Next. Kesimpulan yang ketiga, hasil simulasi perbaikan menggunakan software AniLogic dan Flexim menunjukkan bahwa usulan perbaikan mampu mengurangi dampak bottleneck pada sistem antrean pelayanan, yang mana pada kondisi awalnya rata-rata waktu totalnya sebesar 8.000 detik sekian. Nah, dengan utilisasi tertinggi terdapat pada proses cek kesehatan dasar sebesar 27%. Nah, pada skenario perbaikan pertama, rata-rata waktu total pasiennya menjadi 6.000 sekian detik. Dan pada skenario kedua menjadi 4.000 sekian detik. Pada skenario yang ketiga, perbaikan ketiga menjadi 5.000 sekian detik. Nah, sementara itu pada hasil simulasi Flexim juga menunjukkan penerapan seluruh usulan perbaikan disertai penjadwalan kedatangan pasien mampu menghasilkan distribusi pasien yang lebih merata, utilisasi sumber daya yang lebih seimbang, serta kondisi sistem yang lebih stabil, sehingga efektivitas pelayanan dapat meningkat. Selanjutnya, saran yang pertama, sebaiknya pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu pengamatan yang lebih panjang dan mencakup berbagai kondisi operasional klinik. Hal ini bertujuan agar data yang digunakan dalam pemodelan simulasi dapat menggambarkan kondisi sistem antrean secara lebih akurat dan representatif. Yang kedua, sebaiknya pengembangan model simulasi mempertimbangkan lebih banyak faktor yang memengaruhi kinerja pelayanan. Dengan demikian, model yang dihasilkan dapat merepresentasikan kondisi nyata sistem pelayanan secara lebih sistematis. Yang ketiga, sebaiknya dilakukan pengujian terhadap lebih banyak alternatif skenario perbaikan selain penambahan sumber daya dan penjadwalan pasien. Jadi seperti pengaturan ulang alur pelayanan, penyesuaian kapasitas pada stasiun yang memiliki utilisasi tinggi, maupun penerapan sistem pelayanan berbasis prioritas. Langkah tersebut dapat memberikan lebih banyak pilihan solusi dalam meningkatkan efisiensi sistem antrean. Selanjutnya terdapat lampiran.
Di sini terdapat lokasi pengamatan yaitu depan dari Klinik Pratama Medika Pradana dan terdapat bukti anggota di lokasi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.